Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fitrani, nomor induk mahasiswa 8604244136. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA DSD modul 7 optik KP1 sifat cahaya tentang percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah, yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cekung dan cembung. Di sini saya menggantinya dengan sendok makan. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada laser. Yang kelima ada celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir. Selanjutnya ada lilin, ada senter, ada busur, dan yang terakhir ada layar. Adapun tujuan pada praktikum kali ini adalah, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin, cekung, dan yang terakhir adalah menentukan fokus lensa cembung. Percobaan pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Ia merupakan peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang rata dan halus, kemudian dipantulkan kembali dengan arah yang teratur. Langkah pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Pada tahap ini, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya yang dalam percobaan ini saya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Dengan susunan ini, berkas cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih terfokus dan mudah diamati. Langkah yang kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin, lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut datang dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Jadi, hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut. Untuk memperjelas lintasan sinar datang dan sinar pantul, saya menggunakan laser dan mengarahkannya ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur derajat yang diletakkan di depan cermin, saya mengatur sudut datang I pada beberapa posisi, yaitu 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Laser menghasilkan berkas cahaya yang lurus dan tipis, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Ketika sudut datang I 90 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 90 derajat. Ketika sudut datang I 30 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 30 derajat. Ketika sudut datang I 60 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 60 derajat. Dari ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Percobaan selanjutnya, saya meletakkan sebuah lilin di depan cermin datar. Bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan sama besar dengan bendanya, bayangan tegak atau tidak terbalik, bayangan bersifat maya, tidak dapat tertangkap pada layar. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser mengikuti benda aslinya. Dan ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik, artinya sisi kiri dan sisi kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Dari pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik, atau sisi kanan dan kiri bayangan tertukar dengan benda aslinya. Percobaan pada cermin cembung, kita meletakkan cermin cembung di depan lilin, lalu kita amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Saya menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin cembung lebih mudah untuk diamati. Saat laser diarahkan di sebelah kanan, maka pantulannya menyebar panjang sebelah kanan. Saat laser diarahkan sebelah kiri, maka pantulannya akan menyebar sebelah kiri. Dan saat laser dipantulkan di tengah-tengah, maka pantulannya lurus di tengah. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan cermin cekung dengan bantuan laser. Saat laser diarahkan di tengah-tengah, maka pantulannya berkumpul di tengah-tengah. Saat laser diarahkan di sebelah kiri, maka
pantulannya menyebar ke arah kanan. Dan saat laser diarahkan di sebelah kanan, maka pantulannya menyebar di sebelah kiri. Kesimpulannya adalah cermin cekung membuat arah sinar pantul saling menyilang dan mengumpul di depan cermin. Percobaan pada cermin cekung yaitu, aturlah jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di dalam cermin. Sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan lilin digeser sangat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum kali ini adalah cermin datar memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang, maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, sifat bayangannya sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar. Saat dekat, serta menjadi nyata, terbalik, diperkecil. Saat digeser sangat jauh, hingga akhirnya bayangan mengabur dan hilang.